Amen. Amin. Silakan Ibu Friska, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang kembali GBI Kinaisa dalam ibadah virtual untuk hari Minggu 28 Maret. Senang dapat berjumpa dengan seluruh jemaat di sini. Saya dan bersama keluarga sedang melakukan lockdown juga, terisolasi di salah satu kepulauan di Manado, Kepulauan Lembe. Saya yakin walaupun kita berpisah dalam tempat, tetapi di dalam satu roh, roh Kristus, roh yang memerdekakan kita. Kita akan terus menjadi satu, karena kita tahu bahwa kita, GBI Kenisa, adalah jemaat di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya dengan apapun yang kita lalui, saya mau mengatakan pada saat ini, walaupun kita tidak di dalam satu ruangan, tetapi saya mau mengatakan pada saat ini bahwa God is in the house. God is in the house. Berkatakan dengan iman kita bahwa God is in Manado, God is in Patra, God is in Bintaro, God is in Permata Hijau, God is in Bekasi, God is in the house. Kita harus percaya bahwa dengan tubuh dan darah, dengan communion, dengan perjamuan kudus yang sudah kita ambil beberapa hari yang lalu, bahwa darah Yesus sudah ada di seluruh rumah-rumah kita. Kita amini bahwa tidak ada tulah, tidak ada sakit penyakit yang akan mendekat, yang akan menimpa tempat perteduhan kita. Karena God is in the house. Amini firman ini yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan sudah ada di rumah kita masing-masing. Janganlah takut, janganlah gelisah. Firman Tuhan di Mazmur 16 ayat 10-11 katakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Biarlah ini yang menjadi fokus kita, bahwa saat ada hadirat Tuhan di rumah kita, Dia tidak akan menyerahkan kita kepada dunia orang mati dan kebinasaan, tetapi Dia akan memimpin kita ke dalam jalan kehidupan. Oleh sebab itu, saya mau kembali mengingatkan Bapak Ibu GBI Kinisa yang terkasih, jangan kehilangan sukacita. Karena if it God is in the house, sukacita yang melimpah ada di rumah kita. Bahkan di tangan kanannya Dia berikan nikmat yang senantiasa. Nikmati Tuhan, karena God is in the house. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang memberikan jalan kehidupan untuk kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak goyah, karena kami tahu bahwa penyertaan-Mu setia untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk virtual ibadah yang Kau izinkan terjadi untuk seluruh GBI Kenisa. Biarlah Tuhan, sekalipun kami berpisah di dalam tempat Tuhan, tetapi di dalam roh kami menjadi satu, yaitu roh Kristus yang ada di dalam kami, lebih besar daripada apapun. Berbicara untuk masing-masing kami Tuhan, urapi masing-masing kami, berikan kami benar-benar hati yang bersorak-sorai, jiwa yang diam dengan tentram, tenang aja Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak akan takut saat kami tahu Engkau ada di dalam rumah kami Tuhan. Ya Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Kami butuh firman, kami butuh kebenaran, karena hanya firman-Mu Tuhan yang membuat kami menjadi hidup Tuhan. Berbicaralah Tuhan, persiapkan semua hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa saat firman ini dibagikan Tuhan, kami tidak saja mendengarkan, tetapi kami mau mengimani dan melakukannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara, biarkan pikiran dan perasaan Kristus terus beracara di dalam hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan berterima kasih. Seluruh jemaat katakan amin. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini adalah di dalam 2 Korintus 1
ayat 3 sampai dengan ke-11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ke-11. Sudah siap jemaat? Firman Tuhan katakan, ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucapkan syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan pada hari ini jelas memberitahukan bahwa Paulus sedang mengalami penderitaan yang amat sangat. Karena di ayat yang ke-8 dia katakan, beban yang ditanggungnya atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan di ayat ke-9 dia bilang seperti dijatuhi hukuman mati. Artinya sepertinya Paulus sudah tidak melihat pengharapan. Kalau kita renungkan, Paulus sudah mengatakan bahwa begitu besar, begitu berat penderitaannya. Kita tahu bahwa Paulus itu gak main-main. Karena kalau kita lihat Paulus adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dari hidupnya terus menerus sampai akhir hidupnya itu mengalami beban yang penuh berat banget. Di Korintus 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan di situ bahwa apa saja sih beban Paulus? 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bahkan masih banyak hal lagi yang Paulus alami. Dia tidak tidur, dia lapar, dia dahaga, dia kedinginan tanpa pakaian. Sepanjang hidupnya Paulus mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tetapi inilah yang saya mau jelaskan pada hari ini. 3 hal yang Paulus fokuskan pada saat dia mengalami penderitaan yang begitu besar, begitu berat bagi dia. Hal yang pertama adalah labeling God, mengidentifikasikan Tuhan. Paulus dalam segala penderitaannya dia selalu mengidentifikasikan siapa Tuhannya. Karena pada ayatnya yang ketiga, dia memulai dengan praising. Terpujilah Allah,
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini yang menjadi fokus Paulus, labeling God. Dia tahu saat dia benar-benar mengidentifikasikan siapa Tuhan itu, dia akan mendapat kekuatan. When we are labeling ourselves, our circumstances, we will limit our life. When we are labeling our God, we will have the unlimited life. Pada saat kita mengidentifikasikan diri kita, keadaan kita, kekurangan kita, kegagalan kita, masa lalu kita, kekecewaan kita, maka kita akan membatasi kehidupan kita. Tetapi pada saat kita mengidentifikasikan siapa Tuhan itu, maka kita akan mempunyai kehidupan yang tidak terbatas. Karena firman Tuhan katakan, bagi dialah yang sanggup melakukan yang lebih daripada kita pikirkan, yang lebih daripada kita doakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pentingnya saat ini, pentingnya di saat benar-benar COVID-19 ini melanda negara ini, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan putus-putus mengidentifikasi siapa Tuhan itu. Karena kita tahu, seperti Paulus katakan, ada satu pribadi Tuhan, yaitu Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan sumber dari segala penghiburan. Saya yakin bagaimana beratnya keadaan ini, tetapi masih ada belas kasihan Tuhan, masih ada penghiburan Tuhan untuk kita semua. Oleh sebab itu, yuk mari terus identifikasikan, kenali Dia. Seperti Daud, setiap kali Daud dalam ketakutan saat musuh menyerangnya, saat dia udah gak tahu apalagi yang dia lakukan, dia hanya berseru mengenai identifikasi Tuhan aja. Dia katakan, engkaulah kota benteng, bukit batu, kubu pertahanan, keselamatan, terang, perlindungan. Semua dia katakan mengenai identifikasi Tuhan. Dan saat dia berseru, musuh-musuh mengalahkannya. Saat dia praising, saat dia katakan engkaulah terang dan keselamatan, segala lawan-lawannya, penjahat-penjahat yang memakan, menyerang daging, itu akan tergelincir di hadapannya. Jadi saat kita mengidentifikasikan Tuhan, when we are praising, there is a power. Pasti ada miracle, pasti ada kemenangan, pasti ada kesembuhan. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Jangan lupa identifikasikan Tuhan lebih daripada hal-hal yang lain. Lebih daripada berita-berita, lebih dari laporan-laporan, lebih daripada apapun yang kita dengar dan kita alami sekarang. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus penuh belas kasihan dan sumber daripada segala penghiburan. Hal yang kedua, Paulus memfokuskan kepada tujuan Tuhan, purpose of God. Di ayatnya yang kelima dia katakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi ini ada tujuannya. Di dalam kesengsaraan ada tujuan untuk kita mendapat penghiburan yang berlimpah-limpah. Kalau Tuhan izinkan segala apapun kesengsaraan kita, segala apapun penderitaan kita itu bukan Tuhan mau iseng. Bukan Tuhan mau supaya kita menderita atau tidak enak. Tetapi Tuhan izinkan agar kita dapat melihat kemuliaannya, agar kita dapat mengalami penghiburannya, agar kita dapat mengalami kuasanya, agar kita dapat mengalami belas kasihannya. Itu yang dinamakan tujuan. Jadi kalau sekarang kita mengalami hal yang sepertinya begitu berat untuk kita, janganlah kita kembali bertanya mengapa. Tetapi kita harus mengetahui, without a big battle, there is no big kemenangan.
Without big battle, there is no big victoria. Jadi percaya, kalau kita mengalami hal-hal yang begitu berat, pasti ada kemenangan yang besar. Without the great testing, there is no great testimony. Tanpa suatu ujian yang besar, tidak akan ada kesaksian yang luar biasa. Nah, ini yang perlu benar-benar kita fokuskan. Sehingga saat penderitaan itu begitu besar bagi kita yakin dan percaya pasti ada tujuan yang besar yang Tuhan nyatakan. Pasti ada kemuliaan yang besar yang Tuhan nyatakan. Bahkan akan ada kesaksian yang besar yang akan Tuhan nyatakan untuk kita. Nah, setelah kita mengalami kemuliaan Tuhan melalui penghiburannya, melalui belas kasihannya, maka kita akan memberikan penghiburan itu kepada orang lain. You extend the grace, you extend the mercy, you extend the joy. Ini dia tujuan akhirnya. Karena kita tahu, kita harus ngalamin dulu. Kalau kita tidak mengalami, maka kesaksian itu gak menjadi hidup. Benar gak Bapak Ibu? Seperti kita ketahui bahwa Yesus aja sebelum kita mengalami semua penderitaan ini, Yesus sudah mengalami terlebih dahulu. Oleh sebab itu dia disebutkan sebagai imam besar agung. Dia katakan di Ibrani bahwa dia adalah imam besar agung. Dia merasakan semua kelemahan, dia merasakan semua pencobaan yang kita alami, tetapi dia tidak berbuat dosa. Itulah Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin kita mengeluh, kita merasa sesak, Yesus sudah ngalamin kok. Dia udah alamin dan dia tahu banget apa yang kita rasakan. Jadi marilah, segala kesesakan kita harus tahu kita punya tujuan. Saya punya kesaksian. Bulan lalu sepupu saya punya suami meninggal. Kami sangat berduka banget gitu. Tetapi pada saat kami mengadakan ibadah penghiburan, kami semua sepupu memberi kesaksian. Ternyata salah satu sepupu saya kurang lebih 3 tahun atau 3 tahun yang lalu dia pun kehilangan suaminya. Bahkan dia kehilangan suaminya pada saat dia sedang mengandung anaknya beberapa bulan di perutnya. Anaknya juga masih muda, sepupu saya masih muda. Jadi waktu kami sedang mengadakan kesaksian untuk sepupu saya yang satu itu dia bersaksi. Wow, dia bersaksi cuman dia kasih tahu bahwa saya juga ngalamin itu kok. Tapi jangan takut ya kak. Ternyata lalu dia bersaksi bla 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 bla. It's so powerful. Dan sampai saat ini sepupu saya yang baru mengalami suaminya ditinggalkan itu dilayani oleh sepupu saya yang sudah mengalami suaminya yang ditinggalkan 3 tahun yang lalu. Bagaimana dia kasih penghiburan, bagaimana dia kasih testimoni dia, bagaimana dia katakan bahwa Tuhan tuh hidup kok, bagaimana dia punya semangat waktu dia melahirkan anaknya. Jadi saya percaya banget gitu Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita mengalami mungkin COVID-19, saya percaya banget masing-masing kita dalam keadaan lockdown pasti punya waktu bersama dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Pada saat kita sedang benar-benar dalam kelemahan, tiba-tiba Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Pada saat kita dalam ketakutan, tiba-tiba Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam janjinya. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang kita alami, biarlah kita berikan kesaksian kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sekeliling kita yang belum mengalami itu. Saya sangat bersuka cita gitu. Dalam beberapa minggu ini ternyata teman-teman saya baik yang mengenal Kristus atau yang tidak mengenal Kristus itu banyak banget sekarang saling menelpon gitu ke saya. And then selalu bahkan yang tidak mengenal Yesus pun at the end pasti they're asking for a prayer. Ini kesempatan Bapak Ibu. Ini kesempatan bagi kita kalau kita sudah mengalami kekuatan daripada Tuhan. Let's we extend.
kita sambung ke orang lain. Kita berikan kegirangan, kita berikan kekuatan itu, kita berikan damai sejahtera itu ke orang lain. At the end, we know the purpose. Saya percaya akan ada banyak-banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, atau jiwa yang benar-benar menjauh dari Tuhan saat ini, saat kita bersaksi bahwa nggak ada tempat lain kok. Hanya Yesus sukacita penuh, hanya Yesus damai sejahtera. Pasti, karena sekarang begitu banyak orang remuk, begitu banyak orang tidak dapat melihat pengharapan. This is the real time untuk kita benar-benar ngerti apa tujuan hidup kita di dalam Kristus. Menyatakan bahwa hanya Yesus terang, hanya Yesus damai sejahtera itu, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Disitulah seperti Paulus ngerti banget. Paulus ngerti banget di dalam segala kesengsaraannya. Bahkan di ayatnya yang ke-9 dia katakan bahwa walaupun pencobaannya begitu berat, sebab kami mau saudara-saudara supaya, di ayatnya yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di sini Paulus mengerti banget bahwa kesengsaraannya itu punya tujuan. Bahwa tujuannya agar kita tidak menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri. Apapun kesesakan kita, satu hal bahwa kita percaya ada kuasa kebangkitan. Paulus katakan bahwa dia akan menaruh kepercayaannya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bahkan hal yang lebih dahsyat lagi di ayat 10 dia katakan bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan, dia katakan begini, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Bahkan ia akan menyelamatkan kami lagi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah again and again and again and again. Jadi Paulus ngerti mengenai kuasa kebangkitan. Bahwa apapun penderitaan yang kita alami sekarang, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kemarin, dia akan menyelamatkannya lagi. Apapun virus yang sedang kita hadapi sekarang, kalau kemarin kita sudah diselamatkan di kayu salibnya, bahkan sekarang pun dia akan menyelamatkan kita dari virus corona again and again and again and again. Hal yang ketiga adalah Paulus memfokuskan kepada kesatuan dia bersama dengan Tuhan melalui doa. Unity with God through the power of prayer. Ayatnya yang ke-11 dia katakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucapkan syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Paulus percaya kalau dia menerima karunia, berbagai macam karunia, itu dia bisa dapati karena begitu banyak doa-doa. Kalau dia bisa terbebas daripada kesengsaraannya, itu dia dapati karena begitu banyak orang-orang yang berdoa. Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti ini, saya percaya ini menjadi konfirmasi karena firman Tuhan minggu lalu yang diberitakan oleh pendeta Billy Lantang mengatakan bahwa berdoa, ambil posisi sebagai partner dengan Tuhan untuk kita mendatangkan kerajaan surga ke bumi. Itu adalah bagian kita karena ada kuasa di dalam doa. Saat kita berdoa, kita menjadi satu dengan Bapa dan dengan Yesus. Pada saat Yesus akan ditangkap, ada doa yang dia berikan kepada Bapa di surga. Ini adalah doa terakhirnya sebelum Yesus ditangkap. Yohanes 17 di ayatnya yang ke-9 sampai ke-11 katakan begini. Aku berdoa untuk mereka
Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi ini merupakan doa Yesus yang terakhir sebelum dia ditangkap. Jadi sangat penting. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa di surga karena dia tahu bahwa apa yang menjadi milik-Mu menjadi milikku, apa yang menjadi milikku menjadi milik-Mu. Dan dia katakan bahwa agar pelihara mereka, pelihara kita semua yang ada di dunia ini. Dan satu hal permohonannya kepada Bapa di surga, agar mereka, kita semua menjadi satu dengan kita. Maksudnya menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Ini adalah essential. Ini adalah artinya pentingnya berdoa. Kita menjadi satu. Menjadi satu artinya apa yang menjadi kepunyaannya menjadi kepunyaan kita. Apa yang menjadi pribadinya menjadi pribadi kita. Apa yang menjadi kesukaannya menjadi kesukaan kita. Sehingga apa yang menjadi kuasanya menjadi kuasa kita. Dan saat kita menjadi satu dengan Yesus dan Bapa, we can overcome the world. Kita akan menjadi jawaban melalui virus corona ini. Oleh sebab itu, Paulus katakan bahwa aku bersyukur kalau engkau berdoa, karena melalui doa-doa kalian aku mendapat karunia dan aku bisa melewati semua kesengsaraan ini. Biarlah benar-benar Bapak Ibu, kita menjadi satu saat ini dengan Bapa. Kita gak bisa menjadi satu kalau kita tidak terkoneksi. Cara kita terkoneksi itu bagaimana? Kita harus punya gaya hidup berdoa. Begitu kita punya gaya hidup berdoa, kita benar-benar menjadi orang yang berkuasa Bapak Ibu. Dunia membutuhkan orang-orang yang mempunyai kesatuan dengan Yesus saat ini. Karena kitalah orang-orang yang dipilih untuk benar-benar mengalahkan segala apapun, segala penganiayaan di dunia ini. Karena dia katakan, aku tidak akan membiarkan kamu dari dunia. Di dalam dunia ini akan ada penganiayaan, akan ada segala virus, akan ada penderitaan. Tetapi I have overcome. Bagaimana kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah overcome? Dengan cara kita menjadi satu. We have to overcome. Kita bisa mengalahkan COVID-19 ini melalui doa. Jadi saya mau mengkonklusikan semuanya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dahulu, Dia akan menyelamatkan kita again and again. Tetapi 3 hal yang terpenting, 3 hal yang perlu kita fokuskan pada saat ini. Labeling God, identifikasikan Tuhan di atas segalanya. Hal yang kedua adalah purposing God. Tujuan Tuhan adalah yang terutama di atas segalanya. Hal yang ketiga adalah the unity with God. Kesatuan bersama Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkuasa untuk mengalahkan apapun yang sedang kita alami sekarang. Saya yakin dan percaya bahwa saat ini adalah saat yang benar-benar kita akan mengalami Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan belas kasihan dan sumber daripada segala penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau mendeklarasikan Tuhan iman kami dengan mengatakan bahwa hanya Engkaulah sumber dari penghiburan dan Engkaulah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, khusus Tuhan untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk dunia ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan.
Pakai kami semua Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Kalau Engkau sudah memilih kami Tuhan, Engkau melengkapi, menguatkan dan meneguhkan kami. Pakai kami semua Tuhan. Melalui kesesakan ini, melalui penderitaan ini Tuhan, biar ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu Tuhan. Biar kami terus aja Tuhan, kami terus melihat kebesaran, kami terus melihat kemuliaan Tuhan. Biar kami terus setiap hari berjalan Tuhan, berjalan dengan hal-hal yang ajaib dan dahsyat. Tutup bungkus kami semua dengan darah yang kudus. Kami percaya darah-Mu yang kudus Tuhan, yang menjadi covenant bagi kami Tuhan, sudah benar-benar menyucikan seluruh keluarga besar GBI Kenisa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan berterima kasih. Kami semua yang percaya katakan amin.